Masuk. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini kami kelompok satu, saya Abdullah Azam Mamasa dan rekan saya, Muhammad Dafa Hasani. dan saat lagi rekan saya Septian Awaludin yang akan menyusul, akan mempresentasikan terkait dengan rencana usaha bisnis kami, F&B, yaitu Ayam Peyek. Ini kita mengambil sebuah nama Ayam Peyek karena kita melihat segmentasi pasar kita itu ke kalangan Gen Z. Oke, baik, next. Oke, baik. Latar belakang kita mendirikan atau Gak pindah Jam. memilih memilih IMPX ini adalah karena yang pertama, camilan masih menjadi kebutuhan mahasiswa. Udah pindah belum? Udah ya? Dah. Oke. Yang pertama itu tadi cemilan ini masih menjadi kebutuhan mahasiswa karena segmentasi kita ke mahasiswa dan ke organisasi atau komunitas. Maka cemilan ini sangat eh, apa ya, mahasiswa itu butuh sebagai pendamping makanan ketika teman-teman makan berat kayak makan nasi pakai ayam dicampur dengan peyek ini, wah, sangat luar biasa gitu. Yang kedua adalah peyek mudah diproduksi dan modalnya terjangkau. Ini sangat amat terjangkau sekali, apalagi dengan harga yang relatif murah. Nanti akan kami spill, yang relatif murah dan sangat menjangkau kantong mahasiswa. Peyek mudah diproduksi dan modalnya juga terjangkau. Yang ketiga adalah peluang pasar di warung dan lingkungan kampus. Nah, selain kita juga jual di warung, kita juga naruh-naruh di beberapa warung juga ya, teman-teman. Oke, profil usaha akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Dafa. Silahkan. Baik, nah di sini ada profil usaha. Yang pertama kita itu menamakan nama usahanya itu IMPY. Kenapa? Karena kita mengikuti tren itu seperti anak-anak Gen Z seperti itu, teman-teman. Dan juga kita mempunyai jenis usaha yang bernama food and beverage atau snack. Nah, itu. Dan target pasar itu kita pertama ada di warung dan juga di mahasiswa. Jadi kita menitipkan PY-PY tersebut ke warung-warung dan menjualnya langsung kepada mahasiswa. Maaf Jam, gak kelihatan. Gak geser kepalanya. Nah, nah keunggulan dari yang membedakan PY kita dan dengan PY yang lain itu, keunggulannya itu pertama PY kita itu trennya fresh karena dibuatnya itu tidak berhari-hari dan harga terjangkau. Dan juga kita mempunyai produk-produk PY yang ya bervariasi seperti PY kacang dan PY teri juga. Nah, model penjualan di tipe warung mahasiswa seperti itu dan bawahnya itu kepotong apa Jam? Paling bawah. Periode. Suara suara mute itu. Ya, periode itu periode usahanya 2 bulan. Oh, periode usahanya 2 bulan. Oke, next. Ya, Nah, seperti ini produk yang kita jual contoh dan gambarnya. Nah, yang ini pertama yang warna kuning itu ada peyek kacang. Itu peyek yang isinya adalah kacang dan yang sebelahnya itu peyek yang di dalamnya ada teri. Nah, harga per piece-nya itu Rp5.000. Next. Nah, di sini kita mempunyai rencana produksi ya. Yang pertama itu ada produksi per hari. Itu kita target 25 piece per hari. Nah, hari produksi itu 15 hari per bulan dan total produksi dalam 2 bulan kita mencapai target 750 piece. Next. oke, baik. Nah, oke, siap jam. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan biaya variabel. Jadi untuk biaya variabel di sini itu selama 2 bulan ya teman-teman ya. Biaya variabel diantaranya itu adalah biaya bahan baku selama 2 bulan, pembelian kacang dan teri. Kita tidak langsung beli semua ya, tetapi ini kita totalkan.
kurang lebih itu 450.000 teman-teman ya selama 2 bulan, dan per bulan itu kita hanya 15 hari, 15 hari kerja. Itu 450.000 karena terinya lumayan mahal teman-teman. Kacang juga kadang naik kadang turun untuk kacangnya. Nah, tepung dan bumbu ini semuanya udah kunyit, tepung-tepung lainnya sama bumbu-bumbu yang lainnya juga udah termasuk ya teman-teman ya. Itu seharga 300.000. Nah, untuk minyak goreng, ini kita juga pakai minyak goreng yang bagus, teman-teman. Dan minyak gorengnya juga tidak berkali-kali dipakai. Ketika sudah dipakai, kita buang, kita pakai dibuang. Itu ya. Itu harga 240.000. Terus satu karton kalau lebih ya, teman-teman ya. Nah, kemasan juga kita pakai pouch yang standing pouch, teman-teman ya. Tahu ya? Standing pouch itu seharga 210.000. Ketika ditotalkan, kacang dan teri, tepung bumbu, minyak goreng, kemasan itu total biaya variabelnya itu 1.200.000. Oke, ini untuk biaya variabel. Nah, ada juga biaya tetap teman-teman atau fixed cost. Tadi variable cost, sekarang fixed cost. Kita juga sudah memperkirakan, sudah estimasi selama 2 bulan ke depan. Untuk keperluan gas LPG ini juga lumayan ya teman-teman ya. Kalau gas di rumah kalian berapa? Kalau di rumahku kebetulan di sini ada agen itu di harga 19.000. 19.000 kadang kalau di sana habis kita ke warung itu 20.000. 20 sampai 22 teman-teman untuk harga gas LPG. Nah, untuk listrik dan air dan lain-lain ini kurang lebih selama 2 bulan 150.000. Ini sudah termasuk murah ya teman-teman ya. Tuh. Lanjut ada transport titik warung tadi. Selain kita menjualkan ini ke teman-teman mahasiswa, kami akan juga menitipkan ke beberapa warung. Mungkin warung yang ada di dekat rumah saya, atau di dekat rumah teman saya, ataupun yang ada di sekitar kampus teman-teman. Nah ini ada transportnya kurang lebih 150.000 selama 2 bulan. Dan kalau kita akumulasikan dari gas LPG, listrik, dan transport, total fixed cost itu 500.000. Oke, baik. Nah, di sini juga ada ya, teman-teman, terkait dengan total biaya usaha. Total biaya usaha, tadi kan variabel sudah kita hitung ya, itu ada 1.200.000. Untuk fixed cost-nya itu 500.000, teman-teman. Nah, kalau untuk keseluruhan, total biaya itu 1.700.000. Ini tergolong bisnis yang sangat, apa ya, untuk modalnya kan sangat terjangkau, apalagi kami mahasiswa ini sangat amat terjangkau. Kalau teman-teman yang mau menjalankan usaha atau bisnis ini juga mangga silahkan. Ada juga proyeksi pendapatan teman-teman. Proyeksi pendapatan itu kita tadi harga jualnya ada Rp5.000 per piece ya, dengan total produksi 750.000. Beda lagi teman-teman ketika kita naruh ke warung itu kurang lebih 4.500 atau Rp4.000. Itu harus lebih murah lagi kan, biar warung tersebut juga akan mendapatkan untung. Nah, kalau kita yang menjual sendiri itu untungnya akan lebih besar, teman-teman. Nah, kalau kita pukul rata-rata ya, itu di harga 5.000 per piece dengan total produksi 750 piece selama 2 bulan, maka total pendapatan 3.750.000. Dengan laba bersih, tadi 3.750.000, proyeksi pendapatan dikurang laba bersih. Proyeksi pendapatan dikurang total biaya usaha, yaitu 1.700.000. Dengan laba bersih 2.050.000. Oke, di sini juga ada analisis BEP ya, break even point. Tahu teman-teman break even point apa? Yaitu titik impas, yang dimana ini titik balik modal. Balik modalnya itu kira-kira kapan sih, ketika sudah mencapai penjualan di angka berapa, atau sudah mendapatkan berapa duit nih, berapa rupiah. Kita ada dua ya, ada yang tadi BEP unit sama BEP rupiah. Ketika kita sudah analisis, tadi ya sesuai dengan data-data tadi, yang pertama itu ada biaya variabel per unit teman-teman, atau VCS per piece. Tadi 1.200.000 nih, 1.200.000 dari mana? Dari sini. Nah, biaya variabel. Biaya variabel dikurang 250, apa itu total produksi teman-teman. Total produksinya tadi 250 piece, maka akan mendapatkan 1.600.
untuk biaya variabel per unit. Nah, ada juga margin kontribusi teman-teman. Tadi margin kontribusi harga jual dikurang sama dengan VCS. 5.000 dikurang 1.600. Jadi 3.400 per unit. Kalau kita hitung terkait dengan BEP nih, teman-teman. BEP unit terlebih dahulu nih di nomor 3. BEP per piece, yaitu apa rumusnya? Fixed cost dikurang margin kontribusi per piece. Tadi berapa fixed cost-nya? Sudah kita hitung ya. Nah, ini total fixed cost yaitu 500.000 teman-teman. Ya, 500.000 dikurang margin kontribusi berapa tadi? Nomor 2, 3.400. 500.000 dikurang 3, dibagi 3.400 adalah 147 unit. Nah, kita 147,05. Kita bulatkan jadi 147 piece. Kita pembulatannya teman-teman ya. Lalu yang keempat adalah perhitungan BEP rupiah, teman-teman. BEP rupiah, bagaimana cara menghitungnya tadi? Nah, kan sudah tahu nih untuk BEP unitnya, dikali aja dengan harga jual kita. 147 dikali 5.000. 735.000. Wah, udah BEP nih. Kita hitung lagi tadi. Nah, pendapatan tadi, teman-teman. Ketika kita sudah menjual 750 piece, itu proyeksi pendapatan proyeksi. Sedangkan di BEP 147 aja udah impas, teman-teman. Jadi ya kurang lebih 700. Nah, ini laba bersih kita tadi kalau teman-teman mau tahu ya. Tadi kan kita sudah menghitung BP 735, ini ada laba bersih kita tadi. Oke. Itu ya, perhitungan BP tadi BP piece dikali harga dari PK yang kita jual, yaitu 5.000. 147 kali 5.000 ya sebenarnya 735.000. Oke. Nah, kesimpulan boleh Dava? Nah, di sini kita akan menyimpulkan dari presentasi kita. Nah, berdasarkan perancangan yang telah kita susun, usaha IMPY yang bergerak di bidang makanan ringan berupa peyek kacang dan peyek teri dinilai layak untuk dijalankan. Nah, khususnya pada skala usaha mahasiswa dengan kapasitas produksi sebesar 750 piece selama periode 2 bulan. Dalam harga jual itu 5.000 per piece atau per kemasan, usaha ini juga mampu menghasilkan pendapatan sebesar 3.750.000 dan total biaya usaha yang terdiri dari biaya tetap sebesar 500 dan biaya variabel sebesar 1.200.000. Menghasilkan total biaya 1.700.000 dari perhitungan tersebut. Nah, usaha IMPY ini berpotensi memperoleh, mohon maaf jam paling laba bersih sebesar 2.050.000 itu per selama 2 bulan operasional. Dari hasil analisis BEP atau break even point menunjukkan bahwa titik impas usaha tercapai pada penjualan 147 piece atau senilai 735.000. Hal ini menandakan bahwa usaha dapat balik modal yang sangat relatif hingga risiko kerugian tergolong rendah. Nah, strategi pemasaran melalui sistem titip dijual di warung, serta penjualan langsung kepada mahasiswa di lingkungan kampus, usaha IMPY memiliki target pasar yang jelas dan mudah. Nah, oleh karena itu, usaha ini tidak hanya relevan sebagai tugas praktik wirausaha, ini juga berpotensi untuk dikembangkan dan berkelanjutkan di kedepannya, teman-teman. Oke, itulah tadi ya teman-teman ya untuk kesimpulan presentasi kita pada hari ini yaitu tadi business plan yaitu IMPY yang dimana IMPY. ini ya yang dimana ini sangat relevan dan terjangkau modalnya untuk mahasiswa. Apalagi kalau kita continue atau kita konsisten dalam menjalankan bisnis ini, insya Allah akan memperoleh laba bersih yang bisa 2 kali lipat dari tadi harga modal. Seperti itu, teman. Oke, baik. Ada yang bertanya? Tanya di komen ya, Yang bertanya boleh kolom di komentar. komen. Siap. Terima kasih. Oke, baik. Terima Oke, kasih atas perhatian teman-teman semua. Terima kasih kepada rekan-rekan saya, Saudara Dava dan Septian. Semoga presentasi yang kita paparkan hari ini dapat bermanfaat buat penonton-penonton di rumah atau dimanapun tempat.
Nggak ada. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.